Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengucap syukur oleh setiap kebaikan-Mu yang tiada taranya di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami mau bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami melekat kepadamu, membawa setiap persembahan kami hanya kepadamu Raja yang agung. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus, Yesus mau bermasmur meninggikan nama-Mu. Yesus Kau yang berkuasa, Yesus Kau yang bertata. Kami berseru hanya Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Sungguh Engkau baik Yesus. Kiaralah Bapa ya shikaralah heraya la ya la ya la. Haleluya. Kami mau bermasmur meninggikan nama-Mu sebagai Raja. Engkau kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terima dengan sukacita. Kami terima dengan penuh iman. Balas segala sesuatu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Itu yang terbaik. Shikaralah Bapa Bakeralah Shikaralah Bapa Bapa Heralah ya la ya la ya la ya la ya ya Shikaralah Bapa Bapa ya Shira. Oh, terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah takut untuk melangkah, karena seperti yang Engkau sudah nyatakan, bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan
darah-Mu Tuhan. Mari Engkau nyatakan kuasa dari tempat hati kita tercurah saat ini. Kami serahkan seisi ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu saja yang bekerja. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Mari Yesus urapi kami, di dalam setiap kelemahan kami. Engkau bekerja dengan sempurna Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat-Nya. Kita nyatakan dengan setiap iman kita bahwa Dia adalah Allah Immanuel di dalam hidup kita. Mari bersama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku.
Sang Raja. Hosana bagi Sang Raja. Raja di atas segala raja, yang mempunyai kuasa yang begitu luar biasa. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati di hadapan-Mu. Kami mau nyatakan setiap pujian kami, setiap kerinduan kami Tuhan, hanya untuk menyembah Engkau Raja yang mulia. Tuhan, saat ini kami rindu Engkau boleh menyatakan lawatan-Mu dengan luar biasa untuk setiap umat-Mu yang hadir saat ini. Bila Engkau penuhi seisi ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan, kuasa-Mu, kehendak-Mu boleh terjadi atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Mari seluruh isi ruangan ini bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semuanya boleh sukacita saat ini, amin. Puji nama Tuhan. Boleh suruhkan bersama-sama dengan saya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan saat ini. Dia Raja buat kita semua. Dia agung dan mulia. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa.
katakan kanan kiri depan belakang. Kita mau katakan dia raja yang hebat. Dia raja yang hebat, amin. Kita punya Allah yang begitu luar biasa, amin. Semuanya bersepakat. Mari kita berikan sorak-sorai lebih dahsyat lagi. Haleluya. Great is our God, amin. Ya, Engkau yang melukis cakrawala ini, Engkau yang menjadikan dunia ini, dan kami bersuka Tuhan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa rahmat-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan katakan kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, pelaku dimatakan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama. Great is our God. Hey, pelukis cakrawala ini Allah kita yang berkuasa, amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa rahmat-Mu, Nyatakan kebangkitan pasti terjadi. yang lompat ya. Oh, oh, oh. Datanglah dan katakan kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, pelaku dimatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan katakan kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, pelaku dimatakan, mujizat dinyatakan. Bersama-sama. Great is our God. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan, amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk boleh duduk kembali. Sungguh Allah kita luar biasa. Great is our God. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau yang mampu membawa dalam setiap keadaan kami, dalam keadaan apapun juga. Dan Engkau yang membawa kami naik. Dan kami percaya di bawah kepakan sayap-Mu kami ada perlindungan, kami ada ketenangan, dan Engkau yang menguatkan kami. Yesus. Ketika firman-Mu itu berkata, jangan kau takut, maka aku tidak akan pernah mengentar, Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku,
setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, tak kekuatan dan
Kami percaya Tuhan hadir di sini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersuka cita karena kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami juga bersuka cita karena Roh Allah ada dalam hati kami. Bapa, pada saat siang hari ini kami kembali mau mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Bapa, untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu, agar kami semua diberkati oleh Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh jalannya firman Tuhan diberitakan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudara, ya puji nama Tuhan. Pada saat siang hari ini kita bisa berkumpul nih karena anugerah Tuhan. Dan selepas acara ini saudara, ada 28 ya orang yang akan dibaptis saudara. Puji Tuhan, ini adalah program tahunan dari gereja kita setiap bulan April ya saudara. Kita adakan baptis air secara massal. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin bicara satu topik, yaitu tentang Firaun saudara. Ya, satu topik yang jarang kita dengar saudara, jarang kita dengar tentang khotbah ini ya saudara. Tapi pada saat ini kita akan melihat satu kualitas daripada Firaun ini saudara. Firaun itu bukan nama orang saudara ya. Karena pernah ada yang ngomong sama saya, dia keliru, dia pikir itu nama raja. Firaun itu bukan nama raja, tetapi satu gelar raja ya. Jadi ada banyak Firaun di Mesir saudara. Jadi Firaun itu adalah gelar raja untuk negeri Mesir. Mungkin kalau di Solo saudara, kita ada Pakubuwono ya. Saya tadi pagi tanya, Pakubuwono sekarang berapa? 12 ya saudara ya. Pakubuwono yang ke-12. Saya pikir ke-10 karena di Klewer tuh saya lihat di situ tulisannya 10 saudara. Yang duanya hilang kali ya. Ya, jadi yang ke-12 sekarang Pakubuwononya. Saya nggak tahu apa saya yang keliru lihat ya saudara. Nah, jadi Pakubuwono di kota Solo saudara itu sudah sampai yang ke-12. Itu gelar saudara. Kalau di Jogja Hamengku Buwono ya, Hamengku Buwono di Jogja saudara. Kalau di Cina itu kaisar saudara ya. Kaisar itu dia gelar seorang raja. Mungkin di Jepang juga kaisar ya saudara ya. Jadi gelar raja itu disebut dengan kaisar. Nah saudaraku, di negeri Mesir disebut sebagai Firaun ya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ada banyak Firaun di dalam Alkitab. Tapi hari ini kita akan mempelajari seorang raja Mesir, Firaun, yang ada di dalam kitab Kejadian pasal 41 saudara ya. Khusus untuk satu orang ini saja saudara ya. Dia adalah Firaun yang mendapatkan mimpi, kemudian dia panggil Yusuf yang pada waktu itu Yusuf adalah seorang budak ya, di penjara, dan akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpinya itu, kemudian akhirnya Yusuf diangkat menjadi perdana menteri di negeri Mesir saudara. Nah saudara, kita sudah beberapa kali, 5 kali khotbah saya tentang Yusuf saudara, bagaimana Yusuf dijual, dimasukkan ke dalam lobang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur, kemudian dijual kepada orang Ismail, pedagang Ismail yang sedang menuju ke Mesir, kemudian dijual lagi sebagai budak kepada keluarga Potifar, kemudian dia difitnah, masuk penjara dan sebagainya. Selama 13 tahun mengalami banyak penderitaan. Nah saudara, tetapi di dalam penderitaan Yusuf ini, prosesnya ini selama 13 tahun, Firaun itu memegang peranan yang sangat penting. Firaun itu memegang peranan yang sangat penting saudara. Allah memakai Firaun untuk mengangkat Yusuf menjadi mencapai satu kedudukan yang tinggi saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Allah memberkati
Firaun. Allah memberkati Mesir, saudara, pada waktu itu sampai Mesir menjadi negara yang terkuat pada waktu itu, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mesir pun atau Firaun pun memberkati keluarga Yusuf, yaitu dulu adalah Israel, tapi jumlahnya baru sedikit, belum berbentuk satu negara. Kalau kita tahu mereka pindah ke Mesir, jumlahnya berapa saudara ingat? 70 ya, 70 itu udah termasuk Yusuf, istri dan 2 anaknya. Jadi sebenarnya 66 orang yang pindah dari Kanaan ke Goshen tanah Mesir, saudara. Jadi belum besar pada waktu itu. Tetapi saudara, kalau tidak ada Yusuf, maka Mesir juga akan mengalami malapetaka yang besar. Tapi juga saudara, Yakub dan anak-anaknya Israel bisa musnah. Jadi saudara lihat betapa ini adalah satu peranan yang penting Firaun ini ya. Nah saudara, saya akan cerita tentang mimpinya Firaun. Kalau kita baca ayatnya nanti terlalu lama saudara ya. Saya akan cerita singkat, saudara mohon jangan tidur. Saya mau cerita. Jadi saudara, satu hari Firaun bermimpi, saudara. Dia bermimpi, dia melihat dari sungai Nil itu ada 7 lembu yang gemuk keluar dari sungai Nil. Kemudian 7 lembu itu makan rumput yang ada di tepian sungai Nil. Kemudian dia melihat ada 7 lembu yang kurus, rupanya buruk, jelek. Tetapi yang dia lihat di dalam mimpi itu adalah lembu yang kurus itu makan lembu yang gemuk, saudara. Kemudian dia terbangun. Dia bilang, ini apa ini mimpiku ini? Kemudian dia tidur lagi. Dia mimpi yang kedua. Dia mimpi yang kedua adalah dia melihat satu tangkai gandum, di mana di situ ada 7 bulir gandum dalam satu tangkai itu, dan bulirnya bagus, ya, bernas, Alkitab katakan, berisi bagus. Tetapi dia juga melihat ada satu tangkai lagi yang lain, di mana di situ juga ada 7 bulir gandum, di mana 7 bulir gandum itu jelek, ya, layu. Kemudian dia melihat dalam mimpinya itu bahwa 7 bulir gandum yang jelek ini, yang buruk ini, makan 7 bulir yang bernas. Kemudian dia terjaga, dia kaget, dan dia mulai bertanya-tanya, apa arti mimpi ini? Ya, dia mulai berjaga-jaga dan dia lihat, ini apa ini mimpiku ini? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pernah mimpi? Sering Pak. Jangan pasang nomor loh ya saudara. Mimpi ini tuh saudara hubung-hubungkan ke Capjikia. Ayo saudara ya. Itu dulu ya saudara ya. Karena biasanya kalau mimpi dihubungkan ke Capjikia, buntut, nalo itu kan saudara ya. Nah saudara, itu dulu Pak. Ya dulu ya. Sekarang jangan. Amin saudara. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Firaun mulai bangun dan dia mulai pikir, ini aku ini mimpinya apa? Dia kumpulkan orang-orang ahli tafsir, ahli nujum, dan tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpinya, saudara. Semua orang nggak tahu mimpinya apa, saudara. Kemudian, saudara, raja ini tidak, ya sudahlah kalau nggak tahu mungkin itu kembang tidur katanya ya, saudara. Nggak begitu saudara, dia terus mau tahu ini apa ini. Karena ada sesuatu yang aneh ini kata dia. Kemudian juru minum itu kan dekat sama raja saudara, menyediakan minuman raja ya. Suatu hari ngomong sama raja, raja ingat nggak dulu kira-kira 2 tahun yang lalu raja pernah marah sama saya juru minum dan satu lagi juru roti. Kemudian kami dipenjara. Nah waktu kami dipenjara kami bersama budak Ibrani. Budak Ibrani itu Yusuf saudara. Nah waktu itu kami bermimpi katanya. Saya bermimpi, juru roti bermimpi.
Kami tidak tahu artinya. Kemudian budak Ibrani itu kami ceritakan mimpi kami dan dia bisa menerjemahkan mimpi itu dan terjadi. Apa yang dia tafsirkan itu terjadi tepat. Saya dikembalikan ke posisi saya semula sebagai juru minum dan juru roti diapain saudara ingat? Digantung, dibunuh. Sesuai dengan tafsiran yang Yusuf berikan saudara. Pada waktu Firaun bicara, juru minum bilang begitu, Firaun bilang, kalau gitu kamu panggil budak Ibrani tersebut. Ya, kemudian Yusuf dipanggil saudara. Pada waktu Yusuf dipanggil, raja mulai menceritakan mimpinya. Dan dia katakan, tolong tafsirkan mimpi saya ini. Yusuf bilang, saya nggak bisa menafsirkan mimpi, yang bisa hanya Tuhan saja katanya. Ya, jadi Yusuf itu mengandalkan Tuhan. Kemudian Yusuf mulai mengartikan mimpi raja. Dia katakan, mimpi tuanku itu 2 kali mempunyai pengertian yang sama. 7 lembu yang gemuk itu artinya 7 tahun kelimpahan. Dan 7 lembu yang kurus itu berarti akan ada 7 tahun kelaparan. 7 bulir gandum yang gemuk itu juga mempunyai arti 7 tahun kelimpahan. Dan 7 bulir gandum yang jelek itu berarti 7 tahun kelaparan. Jadi itu adalah artinya. Kemudian saudara, kita akan lihat ayatnya sekarang. Ya, setelah itu apa yang Yusuf katakan. Mari kita lihat. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakeikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Sahnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Putifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara siang hari ini berkenaan dengan apa yang barusan kita baca. Yang pertama, saudara, Firaun itu tidak mengabaikan pernyataan
dari Allah, saudara ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Firaun mendapatkan mimpi, saudara. Dan pada waktu dia mendapatkan mimpi itu, saudara, dia nggak mengabaikan begitu saja. Seringkali kita mendapat mimpi dan kita abaikan, ya saudara ya. Ini kembang tidur aja, ya saudara. Nah tadi yang saya bilang tadi, kalau ada orang-orang yang pikirannya cuma berjudi aja, mimpi apa aja dihubungkan dengan angka, saudara ya. Tapi seringkali kita mimpi itu karena kita kembang tidur. Tapi bisa nggak Tuhan bicara melalui mimpi? Bisa, saudara. Ya, ada banyak orang, saudara, ditemui oleh Tuhan lewat mimpi, ya saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Firaun pada waktu itu dikasih mimpi sama Tuhan, dan di situ dikatakan hatinya mulai gelisah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan rohnya yang gelisah, saudara. Ya, rohnya mulai gelisah. Gelisah itu kalau nggak tenang gitu ya, saudara. Nggak tenang dia, saudara. Kemudian saudara, dia pengen tahu ini apa ini arti mimpi ini, saudara. Ya, dia pengen ngerti apa ini mimpiku ini. Kenapa mimpi sampai 2 kali begini, saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saya tadi katakan bahwa dia mulai panggil orang-orang bijak, orang-orang yang berhikmat di seluruh Mesir, ahli-ahli nujum dia panggil, saudara. Tetapi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya tersebut, saudara ya. Sampai juru minum menceritakan bahwa ada budak Ibrani yang bisa menceritakan mimpinya, dan akhirnya Yusuf menceritakan, saudara, arti mimpi itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan pada saat ini? Kalau misalnya Firaun itu tenang-tenang aja, sudahlah ini kembang tidur, katanya. Sejarah Mesir berubah, saudara. Sejarah di dalam Alkitab juga berubah. Benar apa enggak? Kalau misalnya Firaun tidak peka pada waktu itu, dia anggap ini kembang tidur aja, katanya. Kira-kira apa yang terjadi dengan Mesir, saudara? Mungkin bisa lenyap Mesir karena ada 7 tahun kelaparan, saudara. Saudara, corona berapa tahun kita? 2 tahun, itu pun kita nggak lockdown loh, saudara. Corona itu, ya, artinya nggak ditutup semua akses, hanya beberapa saja, gitu kan ya. Kalau kampung ini kena corona, di situ ditutup, begitu aja kan, saudara. Ya, dan masih ada usaha-usaha yang masih berjalan. Walaupun banyak usaha-usaha yang akhirnya bangkrut juga, ya kan saudara. Tetapi masih oke lah, perekonomian khususnya kita di Indonesia masih bisa ditangani, saudara. 2 tahun, saudara. Tapi kalau kita di lockdown, saudara, dulu waktu corona, ekonomi kita bisa parah, ya. Dan saudara bisa bayangkan nggak kalau 7 tahun kelaparan? Itu kita corona 2 tahun, saudara. Menderitanya bagaimana? Saudara bisa bayangkan kalau 7 tahun kelaparan, musnah itu Mesir, saudara. Banyak orang mati, saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang luar biasa bahwa Firaun tidak mengabaikan pernyataan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa bicara melalui mimpi, melalui apa saja lewat seseorang. Saya percaya, saudara, Tuhan itu senantiasa mengetuk hati setiap manusia. Dia mau bicara kepada setiap manusia sebenarnya. Hanya masalahnya kadang-kadang kita itu keras, saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 dikatakan bahwa Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan terus mengetuk hati manusia. Terus dia mengetuk hati manusia dengan berbagai macam cara, saudara. Dengan penglihatan, dengan mimpi, dengan teguran, bahkan dengan peristiwa-peristiwa. Ada yang dengar khotbah langsung bertobat. Saudara, banyak cara Tuhan bicara kepada manusia. Ada orang yang hatinya lembut, terbuka, dan akhirnya terima Yesus, dan akhirnya bertumbuh di dalam Kristus. Tapi ada banyak orang yang masih mengeraskan hatinya. Betul, saudara? Masih banyak orang yang keras hatinya, saudara.
Banyak kali Tuhan itu terus mengetuk hati kita, saudara. Dia ketuk hati kita. Dan ada orang, oh ya Tuhan, aku insyaf, aku bertobat. Ya saudara, kalau saudara tahu ini Om Riko, dari Om Riko sini ya saudara, yang melayani di Siwal. Dulu dia bukan orang Kristen saudara, ya, penyembah leluhur. Ya, betul ya Om Riko ya, Konghucu mungkin ya, Konghucu saudara. Tapi dia ditemui oleh Tuhan, ya, dalam satu penglihatan. Ya. Dia benci sama kekristenan saudara, tetapi sekarang jadi hamba Tuhan. Amin saudara. Cara Tuhan saudara. Coba kalau Om Riko ini mengeraskan hatinya, apa jadinya saudara? Ya ceritanya jadi lain saudara. Ya, Tuhan punya cara untuk manggil orang saudara. Ada Tuhan panggil pada waktu ekonominya udah bangkrut. Iya toh saudara. Ada yang Tuhan panggil jadi Kristen saudara, atau dia sudah Kristen dari kecil mungkin, tapi gak pernah ke gereja, jauh dari Tuhan. Begitu bangkrut baru ingat, iya ya Tuhan pukul aku ini katanya. Iya ya Tuhan bicara sama aku. Tuhan ampuni aku mau kembali sama Tuhan. Ada yang kayak gitu saudara. Ada yang lewat penyakit, ya toh saudara. Ada yang lewat sakit, aduh Tuhan pukul aku ini, aku jauh dari Tuhan. Baru dia sadar, saudara. Ya, tapi hati-hati saudara, jangan sampai kita sadar setelah kita habis-habisan. Amin. Jangan sampai kita sadar setelah kita nggak bisa apa-apa. Iya toh saudara, jangan sampai saudara. Tapi biarlah ketika saudara mendengar firman Tuhan dan Tuhan mengetuk hati saudara, Tuhan memberikan penyataan kepada saudara, saudara buka hati dan bilang, Tuhan aku mau kembali kepadamu. Amin saudara. Amin. Ya itu loh saudara, Tuhan tuh selalu mau menyatakan sesuatu. Jadi poin pertama saudara, Firaun tuh gak mengabaikan pernyataan dari Allah. Hari ini jangan abaikan pernyataan dari Allah dalam hidup saudara. Ya, kalau hari ini Tuhan bicara kepada saudara, saya nggak tahu Tuhan bicara apa dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan bicara kembali kepada Tuhan. Saudara jangan keraskan hati. Amin. Iya Tuhan, aku mau kembali kepada Tuhan. Hal yang kedua, Firaun tidak meremehkan Yusuf. Firaun itu tidak meremehkan Yusuf. Saudara bisa bayangkan nggak begini? Yusuf itu siapa? Firaun itu siapa? Firaun itu orang tertinggi pangkatnya di Mesir. Yusuf itu siapa? Orang paling rendah di Mesir. Kenapa? Budak. Budak itu diperlakukan seperti hewan. Bahkan lebih buruk daripada hewan, saudara. Lebih buruk saya katakan, saudara. Kalau di Solo saya lihat anjing aja perawatannya mahalnya minta ampun, saudara. Udah disampoin, dibedakin, dicukur bulunya, ya saudara, dicium-cium, digendong, ya saudara. Saudara, budak itu saudara lebih rendah, saudara. Mau mati di jalan, di padang gurun, dibuang aja saudara. Itulah budak. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bisa aja Firaun orang yang tertinggi itu saudara meremehkan Yusuf, bisa enggak? Bisa aja saudara, dia budak saudara. Apa Firaun bisa bilang begini, kamu kan budak, enggak mungkin kamu berhikmat. Kalau kamu berhikmat enggak mungkin kamu jadi budak. Kalau kamu berhikmat bisa meramalkan mimpi, kamu pasti menjadi orang terhormat. Tetapi kenapa kamu di sana jadi budak, di penjara lagi? Bisa aja Firaun ngomong seperti itu saudara. Karena dia melihat budak itu agak sulit bagi kita saudara. Kalau saya bilang coba saudara bayangkan saudara jadi Firaun. Saudara agak sulit karena saudara bukan raja ya. Saya juga mau bilang saudara bayangkan kalau saudara budak. Agak sulit juga kita membayangkan. Karena di Indonesia nggak ada budak. Sekarang juga budak udah dihapuskan. Tapi paling tidak bisa kira-kira lah ya saudara. Kalau saudara mungkin nonton TV tentang perbudakan, saudara bisa tahu ya saudara. Dan bagaimana seorang raja zaman dulu itu beda sama sekarang saudara. Kalau sekarang saudara raja atau presiden melakukan pembunuhan massal, kita kena masalah HAM internasional loh saudara.
Nggak bisa itu ya. Tapi kalau zaman itu saudara, raja bilang bunuh, bunuh. Siapa yang mau hukum raja saudara? Nggak ada hukumnya ya. Jadi dia posisinya tertinggi saudara, si Raja Firaun ini. Jadi kalau kita membayangkan saudara bahwa Firaun itu orang yang tinggi, Yusuf rendah, itu biasanya orang akan meremehkan. Di dalam dunia kerja seringkali atasan yang big boss, nggak usah big boss lah ya, level berapa gitu aja, ngelihat bawahan itu sering diremehkan. Saya sering dapat cerita dari Pak Bambang, betul ya Pak Bambang ya, ya seringkali begitu, saudara, pimpinan sama satpam, mungkin sama office boy, nggak ngajeni. Bukan apa ya, tidak menghormati begitu ya saudara ya, tidak menghormati mereka, menganggap itu pegawai rendahan. Kalau pegawai rendahan ini usul kepada pimpinan, kira-kira bagaimana saudara? Didengerin nggak? Susah saudara, sulit didengarkan. Itulah saya mau mengatakan ini ada perbedaan antara atas sama bawah. Apalagi zaman itu, sekarang sih enak, perusahaan-perusahaan ada serikat pekerja. Kalau bawahan mau menyampaikan aspirasi lewat serikat pekerja, ya kan? Tapi kalau pada waktu itu bagaimana saudara? Budak nggak bisa, dia nggak punya hak saudara mau menyampaikan apa-apa. Jadi saudara melihat di sini saudara bahwa sebenarnya sulit bagi Yusuf untuk dipercaya oleh Firaun. Tetapi Firaun itu tidak meremehkan Yusuf. Ya saudara, bangsa Israel saudara itu dulu sering diremehkan karena keadaannya, sering diremehkan. Tapi karena salahnya sendiri, beda sama Yusuf. Coba kita lihat ayatnya dulu ya, Yehezkiel. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Saudara, ini dia, bangsa Israel itu selalu diejek. Kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim ya saudara, itu berapa kali, kalau nggak salah sampai 5 kali dia dijajah saudara. Sampai harus Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin. Gideon, saudara, Deborah, nabi-nabi itu dibangkitkan untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan yang mungkin lamanya sekitar 93 tahun, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saudara? Mereka menajiskan namaku katanya. Ya, akhirnya bangsa-bangsa meremehkan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Yusuf itu posisinya rendah. Tapi ketika dia berhadapan dengan Firaun, Firaun gak meremehkan dia. Tetapi saudara lihat bangsa Israel diremehkan oleh bangsa-bangsa karena kesalahannya. Tapi kalau Yusuf tidak ada kesalahan, kenapa saudara? Pertanyaannya, mengapa bangsa Israel diremehkan bangsa-bangsa, menyindir mereka, disindir-sindir bangsa Israel? Karena bangsa Israel itu mulai keras kepala, tegar tengkuk, bersungut-sungut. Itulah bangsa Israel, jauh dari Tuhan. Tapi Yusuf saudara, dia adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Saudara ingat cerita Daniel? Kenapa Daniel ada di pemerintahan Babel? Dia kan ada di pembuangan saudara. Tetapi kenapa dia ada di sana dan mendapatkan posisi yang tinggi di pemerintahan Babel? Daniel, kalau nggak salah pasal 4 atau pasal 6 ya, dikatakan bahwa Daniel punya roh yang luar biasa, saudara. Saya percaya yang roh yang luar biasa itu ada pada Yusuf, saudara. Roh yang luar biasa. Sehingga ketika dia bicara, saudara, ada satu pengurapan dari Tuhan. Walaupun dia adalah seorang budak, tapi ada pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Firaun tidak meremehkan Yusuf. Saudara, berapa banyak saudara orang Kristen diremehkan?
Sebenarnya kenapa? Karena orang Kristen sendiri jauh dari Tuhan, saudara. Banyak orang gak mau pergi ke gereja karena melihat kehidupan orang Kristen. Orang Kristen jauh dari Tuhan, orang mau ke gereja dia lihat, alah si A itu kelakuannya aja masih kayak gitu. Jadi orang Kristen itu ya kayak gitu. Gak jadi berkat, saudara. Terus dia mau ngomong Kristus. Dia bilang, oh Yesus itu mengasihi kamu loh. Yesus itu baik. Yesus itu bisa mengubah hidupmu. Dia bilang pret. Kan gitu kan saudara. Karena dia lihat apa? Hidupnya saudara. Tapi kalau saudara lihat Yusuf. Yusuf adalah orang yang penuh dengan roh saudara. Ketika dia bicara ada sesuatu yang berbeda. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, gak peduli posisi saudara apa ya. Mungkin saudara pegawai rendahan, buruh, pegawai, tukang batu, mungkin saudara ya, atau apa sajalah. Itu gak penting saudara. Tapi kalau roh Allah ada dalam hidup saudara, dan saudara dipenuhi dengan kuasa roh Allah, ketika saudara bicara sesuatu, orang akan ikut Tuhan, percaya kepada Yesus. Amin saudara? Amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan. Lihat Yusuf saudara, ini aneh kalau saya renungkan. Masakan seorang budak bisa didengarkan oleh raja? Ada apa? Apa kuncinya? Dia penuh dengan roh, hidupnya benar di hadapan Tuhan, saudara. Itu sebabnya ketika dia bicara ada pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Banyak orang Kristen, walaupun dia mungkin biasa-biasa, sederhana, ngomongnya juga nggak pinter, tapi begitu dia ngomong tentang Tuhan, orang datang kok kepada Kristus. Ada apa? Ada pengurapan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita semua dekat sama Tuhan. Amin. Hal yang selanjutnya, saudara. Ketiga, Firaun mengangkat Yusuf yang bukan siapa-siapa. Memang benar saudara, Yusuf itu bukan siapa-siapa ya saudara ya. Harusnya saudara sampai Yusuf itu menerjemahkan mimpi saudara, harusnya selesai. Coba saudara bayangkan saudara jadi raja. Saudara jadi raja ya. Kemudian Yusuf ada di hadapan saudara menerjemahkan mimpi dan Yusuf bilang begini, Tuanku Raja, angkatlah seseorang yang berhikmat untuk mengatur logistik karena akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Saya kalau sebagai Firaun mungkin oke, Yusuf terima kasih ya, kamu udah menerjemahkan mimpi saya. Tapi sebenarnya raja nggak ada berkewajiban ngomong terima kasih saudara pada waktu itu ya. Nah saudara, tapi harusnya Yusuf selesai sampai situ. Kalau saya jadi raja saya bilang begini, oke Yusuf karena kamu sudah menerjemahkan mimpi saya saya kasih surat bebas. Kamu kan budak, bebas. Ini adalah ucapan terima kasih, penghargaan. Bisa kan kayak gitu saudara? Saya kasih kamu emas untuk hidup, biar kamu bisa beli rumah, katanya gitu ya. Bisa kayak gitu kan saudara? Bisa aja seperti itu. Kalau saudara jadi Firaun, terus mau menjalankan apa yang Yusuf katakan, saudara mau milih siapa? Kalau saya nih, pikiran saya pasti pilih orang yang dekat sama saya. Yang mungkin sudah 10, 20, 30 tahun menyertai saya, ketahuan bahwa dia setia, gak pernah berkhianat pada kerajaan. Betul gak saudara? Dia punya pekerjaan bagus saudara, cerdas, dia bisa menolong saya di kerajaan. Orang yang terpercaya, saya akan pilih dia untuk menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir. Kalau Yusuf orang baru, hari itu baru kenal Firaun, saudara. Saudara, banyak tantangan mungkin ketika Firaun bilang, oke, tidak ada lagi kayaknya orang berhikmat di Mesir ini selain dia ini. Aku angkat Yusuf. Mungkin penasehatnya bisik-bisik, Tuanku Firaun, Tuanku gak salah ngangkat Yusuf. Mungkin kayak gitu. Kita kan baru kenal dia 1 hari. 1 hari loh saudara, dari penjara dibawa ya.
Masa dia mau diangkat jadi penguasa Mesir? Jangan Tuhanku, jangan. Mungkin ada yang bilang kayak gitu, saudara. Saudara lihat, betapa sulitnya sebenarnya Firaun itu, saudara, pada waktu dia harus memutuskan sesuatu. Makanya saya tadi ngajak, saya bilang, coba kalau saudara jadi Firaun, apa langsung saudara mau angkat Yusuf jadi penguasa atas Mesir? Mikir loh saudara, mungkin banyak tantangan dari penasehat, dari panglima, dari segala macam yang sekitarnya raja. Bilang, raja pikir-pikir dulu ya raja. Mungkin ada yang bilang kayak gitu kan saudara. Ya, tapi raja langsung milih Yusuf saudara untuk dapat apa? Memerintah atas Mesir, menjadi perdana menteri. Saudara lihat, satu pihak saudara, Yusuf itu punya karisma yang luar biasa. Satu pihak, Firaun mempunyai keyakinan yang kuat akan Yusuf, bahwa Yusuf mampu mengatasi masalah di Mesir. Dan dia berjalan menurut keyakinannya ini saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Walaupun Firaun pada waktu itu saya pikir bukan hal yang gampang untuk memilih Yusuf, saudara. Saudara bayangkan begini aja, ini maaf ngomong saudara ya. Yusuf itu orang Ibrani di negeri Mesir. Bayangkan sekarang saudara, Pak Ahok itu jadi gubernur DKI dulu ya saudara. Itu udah luar biasa loh saudara. Kalau mau jadi RI 1, rasa-rasanya banyak hambatan. Betul gak saudara? Kenapa saudara? Etnis, agama. Betul kan saudara? Sekarang saudara bisa bayangkan gak di Mesir itu saudara? Yusuf yang orang Ibrani, yang bukan orang Mesir, mau didudukkan menjadi satu posisi yang tinggi, menjadi Perdana Menteri. Tentangannya pasti banyak. Tapi Firaun terus maju. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali penguasa pun mengalami kesulitan untuk memutuskan sesuatu, saudara. Ketika rakyat mulai ngomong A, padahal yang benar B. Ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, saudara, dia dibawa kemana? Pilatus kan saudara? Iya kan? Pilatus itu kan orang Roma yang menguasai Israel, saudara. Kemudian Pilatus periksa masalahnya. Kemudian Pilatus bilang, ada orang ini tidak saya dapati ada kesalahan, katanya. Yesus itu nggak ada salahnya. Tapi orang banyak bilang apa saudara? Salibkan dia, salibkan dia. Pilatus takut sama orang banyak. Dia ambil baskom sama air, dia cuci tangan. Aku nggak bersalah atas darah orang ini, tapi terserah kamu mau diapain. Harusnya kan Pilatus bilang, stop. Jangan ada yang menyalibkan dia. Karena orang ini tidak bersalah. Kan dia penguasa pada waktu itu saudara. Tapi dia kalah sama orang banyak kan saudara. Saudara lihat Firaun pada waktu mengangkat Yusuf. Mungkin kiri kanannya akan bilang, Pak Firaun, bukan Pak ya saudara, Tuanku Raja gitu ya. Tuanku Raja. Pikir-pikir dulu, jangan cepat ambil keputusan, katanya ya. Dia itu orang Ibrani, dia itu siapa? Dia itu budak, katanya. Saudara lihat ini. Jadi saya mau menunjukkan kepada kita semua bahwa apa yang dilakukan oleh Firaun itu bukanlah satu hal yang mudah. Tapi ada satu kualitas yang luar biasa yang kita bisa lihat di sana, saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak panjang lebar firman Tuhan pada saat ini. Tapi biarlah kalau Tuhan mengetuk hati saudara seperti Firaun. Tuhan bicara kepada Firaun lewat mimpi. Mungkin Tuhan bicara kepada saudara lewat firman Tuhan hari ini. Atau Tuhan sudah bicara kepada saudara beberapa hari yang lalu, saya nggak tahu. Mungkin lewat seseorang, lewat apa saja. Saudara, saya pesan sama saudara, kembalilah kepada Tuhan. Kalau Tuhan bicara, dengarkan dia. Karena saya pernah ke rumah sakit, saudara. Dia bilang, Pak, saya bertobat Pak, saya mau kembali kepada Tuhan. Iya Bapak, kenapa? Paru-paru saya udah tinggal separuh. Udah tinggal separuh baru bertobat. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, mau melayani Tuhan, saudara.
Biarlah ketika kita sehat, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan ketuk, kenapa kita mengeraskan hati kita? Itu hal pertama. Hal yang kedua, gak peduli siapa saudara, kedudukan saudara. Mungkin orang kaya melihat saudara, susah amat hidupnya. Belum tentu. Mungkin hidup saudara lebih bahagia dari orang kaya tersebut. Karena walaupun kita gak sekaya dia, tapi ada Yesus dalam hati kita. Amin, saudara. Ya. Yang penting adalah ada urapan dalam hidup saudara. Kadang-kadang orang yang kaya, yang tinggi posisinya itu meremehkan yang rendah. Kadang-kadang, saudara, enggak semuanya. Ada orang kaya yang baik juga, saudara. Ya, jadi saudara, seringkali mereka merendahkan orang-orang yang kelihatannya derajatnya rendah. Tapi saudara enggak usah khawatirkan hal itu. Kalau ada roh Allah dalam hati saudara, saudara ngomong sama orang bertobat kok. Amin, saudara. Karena ada pengurapan atas hidup kita, saudara. Nggak usah jadi minder. Karena aku cuman tukang batu, aku cuman pegawai toko, aku cuman office boy. Nggak usah minder. Sekalipun aku cuman tukang batu, tapi ada urapan dari sorga dalam hidup saya. Bukan juga kita jadi sombong, bukan, saudara. Tapi kita tahu siapa kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala perkaraku, segala perkaraku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Biar pada saat pagi hari atau siang hari ini kita terbuka terhadap kuasa Tuhan, saudara. Buka hati saudara kepada Roh Kudus, biar dia mengurapi hidup saudara, sehingga dalam perkataan kita, perbuatan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika saudara bicara, saudara gak perlu berpuisi, mungkin aku gak pinter ngomong. Yang penting itu pengurapan atas hidup saudara. Ketika saudara bicara, orang akan mengikut Yesus.
Ketika saudara bilang Tuhan Yesus baik, orang akan percaya Yesus itu baik. Ketika saudara bilang Tuhan Yesus akan mengubah hidup saudara, dia akan percaya bahwa hidupnya akan diubahkan karena ada pengurapan atas hidup saudara. Amin, saudara. Mulai hari ini jangan minder. Amin. Ada roh Allah yang dahsyat dalam hidup saudara. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk memberkati kami pada saat siang hari ini Tuhan. Kau jamah jemaat-Mu saat ini Bapa. Kalau Tuhan bicara lewat firman Tuhan, biar kami tidak keraskan hati pada saat siang hari ini. Kami buka hati kami kepada Engkau Tuhan. Pakai kami, ubah hidup kami, urapi kami Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan, sehingga kami jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya sedikit demi sedikit waktunya Tuhan pasti akan angkat kami. Sebagaimana Engkau sudah mengangkat Yusuf dalam satu hari, Engkau pasti bisa melakukan pekerjaan-Mu itu dalam hidup kami. Dalam satu waktu Tuhan angkat dan tidak ada seorang pun yang bisa menurunkan. Dan kalau Tuhan sudah buka berkat, tidak ada yang bisa menutup berkat itu atas kami. Berkati jemaat Tuhan pada saat pagi atau siang hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat rohani yang kami terima pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sungguh luar biasa. Biarlah senantiasa kemuliaan Tuhan itu senantiasa menyertai kita hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dan saat siang hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan informasi dari gereja. Waktu dan tempat saya serahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Saat siang hari ini kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Teddy Jefta Amin. Kami mewakili sidang jemaat Gereja Gideon saat siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Teddy Jefta Amin yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Bapak Ibu dan Saudara kekasih, kita akan bersama-sama melihat slide di dalam pengumuman minggu ke depan ini. Shalom jemaat Ges Gideon Ayu dikasih Tuhan, saya Cipta, saya Eka. Di sini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman gereja dalam sepekan ke depan. Pengumuman yang pertama, gereja akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Dana yang dibutuhkan sebanyak 15 juta rupiah. Bagi jemaat yang rindu akan janji iman, bisa mengisi amplop dan ditulis janji iman Paskah dan bisa ditaruh di kotak persembahan yang tersedia belakang. Pengumuman yang kedua, ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 7 April dan dilaksanakan sebanyak 3 kali ibadah. Ibadah pertama akan dilaksanakan pada pukul 6:30 pagi, ibadah kedua dilaksanakan pada pukul 9 siang, dan ibadah yang ketiga dilaksanakan pada pukul 5 sore. Diinformasikan tambahan akan dilaksanakan perjamuan kudus pada saat ibadah Jumat Agung. Pengumuman yang ketiga, ibadah Paskah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama dilaksanakan pukul 6:30 pagi dengan pembicara Bapak Pendeta Sudarmono. Ibadah kedua dilaksanakan pukul 9 siang dengan pembicara Bapak Pendeta Yohanes Stangga. Dan ibadah ketiga dilaksanakan pukul 5 sore dengan pembicara Ibu Eli Mawardi. Pengumuman yang keempat, ibadah Komisi Orang Muda dan Tunas Remaja ditiadakan, diganti dengan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Pengumuman yang kelima, gereja mengadakan ibadah Paskah
sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2023 jam 4 sore. Dana yang dibutuhkan sebesar Rp7.200.000. Bagi jemaat yang rindu akan janji iman bisa mengisi amplop dengan ditulisi janji iman pasca sekolah minggu dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang tersedia di belakang. Pengumuman yang ke-6, ibadah komisi wanita akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 bertempat di gereja dan dimohon membawa perjamuan kasih berupa snack. Pengumuman yang terakhir datang dari doa pagi. Kami mengajak seluruh jemaat gereja KSD Melayu untuk mengikuti kegiatan doa pagi bersama yang akan dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan untuk sepekan ke depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk informasinya. Dan kami masih menegaskan kembali bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, mengingatkan ini untuk ibadah Jumat Agung akan diadakan 3 kali ibadah. Seperti biasa ada perjamuan suci. Jadi nanti hari Jumat ada ibadah Jumat Agung, jamnya seperti biasa 3 kali ibadah dan perjamuan suci. Jadi tolong Bapak Ibu hari Jumat jangan lupa untuk hadir dalam acara ibadah Jumat Agung. Demikian juga untuk kaum wanita atau komwa, besok hari Senin juga ada ibadah di tempat ini. Itu aja pengumuman dari gereja minggu ke depan ini nanti. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk mengakhiri di dalam peribadatan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Saat siang hari ini Tuhan, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tetap memiliki antusias di dalam Engkau, untuk kami tetap percaya di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang Allah sudah berikan kepada kami, Engkau yang akan memberikan kami urapan yang lebih lagi Tuhan. Walaupun manusia bisa meremehkan kami, manusia bisa merendahkan kami, tetapi kuasa-Mu Tuhan yang senantiasa itu terjadi atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Bapa dalam surga, Engkau terus memampukan, Engkau terus memberikan kesetiaan, Engkau terus memberikan ketaatan bagi kami setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga urapan Allah itu akan terjadi atas mereka pribadi lepas pribadi. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gembala sidang di tempat ini, untuk Bapak Teddy Allah berkati, untuk Bapak Agus Sudarmono Allah berkati, untuk Bapak Yohanes Sitanggang Allah berkati, juga untuk Mami Eli Allah berkati. Demikian juga untuk gembala sidang yang lainnya Tuhan, untuk Bapak Bambang yang ada di cabang Allah juga akan berkati, Bapak Ronaldo Allah akan juga berkati, dengan juga untuk Ibu Tri Sunarsi bersama keluarga Allah juga akan berkati. Biarlah Engkau terus campur tangan di dalam keluarga demi keluarga yang saat ini di dalam pelayanannya di gereja Gideon di tempat ini. Demikian juga Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Allah memberkati bangsa kami, Allah campur tangan atas bangsa kami. Dari hari ke hari Allah akan pulihkan bangsa kami ini Tuhan dari keterpurukan. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan hikmat, marifat, kemampuan di dalam mereka mengembangkan di dalam perekonomian, di dalam politik pun Tuhan Allah akan campur tangan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya setiap jemaat-jemaat yang sudah memberikan di dalam kotak persembahan ini, kiranya Allah akan sucikan dan kuduskan untuk memperluas akan pekerjaan-Mu. Demikian juga untuk tim pengelola keuangan di gerejamu ini Tuhan. Allah juga akan memberikan hikmat untuk bisa mengelola di dalam keuangan ini dengan baik, untuk memperluas pekerjaan-Mu, untuk memperluas di dalam penginjilan di berbagai daerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, di gerejamu di tempat ini Tuhan akan semakin pesat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang akan mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur senantiasa. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah.
Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita, dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu sepanjang minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara.